Selamat pagi, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Alfat Rizky dan rekan saya. Dan saya Elisa Purba. Pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, Setjen DPR RI benahi sistem kinerja internal untuk meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik. Salah satunya melalui penyelarasan rencana strategis dan perjanjian kinerja tahunan. Setjen DPR RI membenahi sistem kinerja internal untuk meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik melalui penyelarasan rencana strategis dan perjanjian kinerja tahunan. Setjen DPR RI menargetkan peningkatan nilai sikap secara terukur dan berkelanjutan. Biro Perencanaan dan Organisasi Setjen DPR RI menggelar rapat kerja penyelarasan renstra dan perjanjian kinerja untuk memperbaiki indikator kinerja unit kerja. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Setjen DPR RI, Dewi Pusporini menyebut sejumlah target selama ini belum mencerminkan proses dan peningkatan kualitas. Karena itu, Setjen DPR RI mendorong penetapan target kinerja yang lebih realistis dan bertahap, berbasis proses, inovasi, dan dampak layanan. Langkah ini diharapkan meningkatkan nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdasarkan kinerja nyata dan kepuasan masyarakat. Apa yang sudah dikerjakan oleh Setjen DPR itu dituangkan dalam laporan, dokumen laporan yang diberikan kepada Menpan, supaya Menpan bisa membaca proses bisnis dari awal sampai akhir, ada keselarasan baik renstra maupun target yang dicapai, lalu perbaikan apa atau inovasi apa yang dilakukan oleh Setjen DPR RI dalam peningkatan kinerjanya. Jadi lebih ke sana, Mbak. Maksudnya bagaimana kita memperbaiki sistem kerja kita dan itu dapat dilaporkan kepada Menpan yang memberikan penilaian sakit kita. Melalui penyelarasan renstra dan penguatan indikator kinerja berbasis proses, Setjen DPR RI menegaskan komitmennya untuk mewujudkan layanan parlemen yang akuntabel, transparan, dan berkualitas. Dari Jakarta, Ferdianur Rahman, TVR Parlemen melaporkan. Pemerintah menyebut harga beras saat ini berhasil ditekan. Di samping kualitas stok dan diversifikasi pangan masih menjadi pekerjaan rumah, Komisi 4 DPR RI ingatkan pemerintah agar pengelolaan pangan nasional tidak hanya fokus pada padi dan jagung, guna memperkuat kedaulatan pangan berkelanjutan. Harga beras berhasil ditekan, namun kualitas stok dan diversifikasi pangan masih menjadi pekerjaan rumah. Komisi 4 DPR RI mengingatkan pemerintah agar pengelolaan pangan nasional tidak hanya fokus pada padi dan jagung, demi memperkuat kedaulatan pangan berkelanjutan. Anggota Komisi 4 Sumail Abdullah menegaskan perlunya perluasan perhatian komoditas lain seperti kedelai, sorghum, dan ketela guna mempercepat swasembada serta menekan ketergantungan impor. Kita mencoba evaluasi terhadap kinerja Badan Pangan Nasional di mana telah melakukan stabilisasi harga pangan dan pasokan di beberapa tempat sehingga menurunkan rata harga beras medium di angka 13.500. Ini saya kira sangat bagus dalam rangka untuk stabilisasi harga pangan di level nasional dan beberapa di daerah-daerah. Dan kemudian kita juga mensoroti soal pangan di gudang-gudang di mana yang mutunya turun, itu bagaimana pengelolaannya dan bagaimana distribusinya itu kami juga pertanyakan. Dan kemudian yang paling penting adalah kami ingin Badan Pangan Nasional ini tidak hanya terkonsentrasi kepada dua komoditi pokok, diantaranya jagung dan padi. Tentu juga kami berharap komoditi-komoditi lain juga diperhatikan seperti kedelai, seperti juga sorghum. Hingga akhir tahun, serapan gabah nasional melampaui 3 juta ton dengan cadangan pangan di atas 4,3 juta ton. Komisi 4 memastikan terus mengawal program strategis demi ketahanan dan kedaulatan pangan berkelanjutan. Julian, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, upaya penguatan ideologi Pancasila tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai sejarah bangsa yang lahir melalui dinamika sosial dan juga politik yang perlu terus dipahami oleh setiap generasi. Dan informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di TVR 09.
Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi. Di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Tetap kahiji, rukun sakabehna. Itulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, anggota Balik DPR RI menegaskan pentingnya memasukkan landasan historis bangsa yaitu TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 dalam bagian pertimbangan revisi Undang-Undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Anggota Balik DPR RI menegaskan pentingnya memasukkan landasan historis bangsa yaitu TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 dalam bagian pertimbangan revisi Undang-Undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Anggota Balik DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyampaikan, upaya penguatan ideologi Pancasila tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai sejarah bangsa. Menurutnya, TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 menjelaskan proses historis lahirnya Pancasila sebagai ideologi negara melalui dinamika sosial dan politik yang perlu terus dipahami oleh setiap generasi. Yanuar menegaskan, penguatan ideologi negara harus tetap selaras dengan semangat dan substansi TAP tersebut, agar pembinaan Pancasila berpijak pada konsensus sejarah dan konstitusional bangsa. Kami ingin menegaskan bahwa penguatan kita terhadap ideologi kita ini harus mencakup aspek historis. Kenapa kita butuh penanaman nilai-nilai Pancasila ini di dalam berbangsa dan bernegara? Untuk itu kami memohon untuk memasukkan ketetapan TAP MPRS nomor 25 MPRS tahun 66 itu menjadi dasar pertimbangan kita di bab menimbang. Pembahasan revisi rancangan Undang-Undang BPIP hingga kini masih berlangsung di Panja Balik DPR RI. Balik DPR RI berharap revisi Undang-Undang BPIP mampu memperkuat pembinaan ideologi Pancasila tanpa membuka ruang bagi penafsiran tunggal yang beresiko menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. Adila dan Domi, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 11 DPR RI Galih Dimuntur Kartasasmita soroti perlunya percepatan penyelesaian PMK terkait kawasan berikat guna mengembalikan daya saing industri dalam negeri serta menjaga kebijakan tetap sesuai dengan tujuan awal pembentukan kawasan berikat. Anggota Komisi 11 DPR RI Galih Dimuntur Kartasasmita menyoroti perlunya percepatan penyelesaian PMK terkait kawasan berikat. Regulasi ini dinilai penting untuk mengembalikan daya saing industri dalam negeri serta menjaga kebijakan tetap sesuai dengan tujuan awal pembentukan kawasan berikat. Galih menegaskan, pentingnya harmonisasi aturan kawasan berikat, khususnya terkait batasan penjualan ke dalam negeri. Ia menjelaskan, pemerintah sebelumnya telah mengarahkan penurunan batas penjualan domestik dari 50% menjadi 25%. Menurut Galih, kebijakan batas penjualan 25% terbukti memberi dampak positif bagi sektor manufaktur nasional. Pada saat kebijakan tersebut diterapkan, industri lokal mampu berkembang lebih sehat. Ini menurut saya kalau ini terjadi ini sangat akan membantu industri dalam negerinya lagi, Pak. Karena kalau kita lihat dulu pada saat
25% itu sektor kita hidup, Pak. Gitu. Nah, pada saat 50% itu malah banyak menakuti pemain lokalnya. Nah, karena kawasan berikat ini dari awal didirikan itu memang sangat mulia ya untuk membesarkan ekspor kita, ya balik aja lagi ke sana gitu, balik ke marwah aslinya pada saat kawasan berikat itu dibangun oleh Kementerian Keuangan pada saat itu. Galih menyatakan optimismenya bahwa Menteri Keuangan memiliki komitmen untuk memperkuat industri nasional. Ia berharap PMK kawasan berikat dapat segera ditetapkan demi memulihkan keseimbangan ekosistem industri dan mendukung pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Dwi Utomo, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 12 DPR RI menyoroti dugaan penyalahgunaan BBM subsidi, khususnya solar yang menyebabkan kelangkaan dan antrian panjang di sejumlah SPBU. Komisi 12 DPR RI menyoroti dugaan penyalahgunaan BBM subsidi, khususnya solar yang menyebabkan kelangkaan dan antrian panjang di sejumlah SPBU. Praktik pengecoran BBM ilegal dan jual beli QR Code menjadi perhatian utama dalam pengawasan terhadap Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas. Dalam pertemuan tersebut, Komisi 12 DPR RI menerima banyak keluhan dari masyarakat terkait sulitnya akses solar subsidi. Antrian panjang di sejumlah SPBU dinilai bukan hanya dipicu keterbatasan kuota, namun juga akibat lemahnya pengawasan di lapangan. Anggota Komisi 12 DPR RI Putri Zulkifli Hasan menegaskan, terdapat indikasi penyalahgunaan QR Code yang digunakan untuk aktivitas pengecoran BBM ilegal. Bahkan diperjualbelikan melalui media sosial. Praktik ini dinilai merugikan negara dan masyarakat yang berhak menerima BBM subsidi. Putri menekankan, Komisi 12 DPR RI meminta BPH Migas memperketat pengawasan dan segera menindak tegas pelanggaran di titik-titik rawan, termasuk di wilayah perbatasan dan pesisir. Langkah tegas dinilai penting untuk menjamin distribusi BBM merata dan tepat sasaran. Komisi 12 DPR RI berharap penguatan pengawasan distribusi BBM dapat mengakhiri praktik penyalahgunaan subsidi dan menjaga keadilan akses energi bagi masyarakat. Tugas dan fungsi dari BPH Migas yaitu memastikan ketersediaan juga distribusi dari BBM itu berjalan dengan lancar dan juga merata. Ini terus kami awasi dan juga kami sampaikan dan akan ditindak lebih lanjut oleh Pak Kepala BPH Migas beserta seluruh jajarannya. Handoko, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, DPR RI memastikan kesiapan negara hadir secara nyata bagi rakyat dengan mengawal ketersediaan pangan, kelancaran transportasi, serta keamanan pasokan energi. Dan pemirsa, informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di TVR 09. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen.
Pemirsa, pengawalan Nataru tentunya bukan sekedar agenda tahunan, melainkan wujud tanggung jawab konstitusional dalam menjamin keselamatan dan juga kenyamanan publik. Melalui koordinasi lintas kementerian dan juga lembaga, parlemen menjalankan tanggung jawab konstitusionalnya agar mobilitas masyarakat berlangsung aman, kebutuhan dasar terpenuhi, dan suasana Nataru dapat dirayakan dengan tenang, tertib, serta penuh optimisme menyongsong tahun yang baru. Dan mari kita simak bersama liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 atau Nataru, aktivitas dan mobilitas masyarakat diperkirakan meningkat. Kondisi tersebut menuntut kesiapan pangan, transportasi, dan energi secara menyeluruh. DPR RI menegaskan peran pengawasan untuk memastikan layanan publik berjalan aman dan terkendali selama Nataru. Fluktuasi harga pangan kerap terjadi menjelang Nataru. Komisi 6 DPR RI mendesak pemerintah untuk mengantisipasi lonjakan harga melalui operasi pasar, distribusi cadangan pangan Bulog, dan pengawasan ketat di pasar. Pemerintah harus memastikan stok pangan secara merata di semua daerah, ya. Dan juga ya, ada cadangan pangan lain yang sewaktu-waktu kita harus ada operasi pasar, ya bisa kita lakukan operasi pasar. Saya pikir, dan juga tentu koordinasi dengan swasta, dengan instansi semua terkait untuk jangan bermain ya mencari keuntungan di atas ya, ekonomi kita kan masih agak baru berangsur mulai pulih ya. Jadi jangan sampai masyarakat jadi korban. Sejalan dengan itu, Komisi 4 DPR RI mendorong Kementerian Pertanian dan Bulog segera melakukan intervensi agar harga kebutuhan pokok termasuk beras tetap terjangkau saat Nataru. November ini zona 1, 2, 3 harga beras premium masih di atas HIT. Ya, kita nggak berharap nanti di Nataru ini juga akan naik beras yang medium ya, sehingga kita minta ya stok yang ada di Bulog itu segera diminta untuk dikeluarkan biar untuk stabilisasi pasokan harga pangan. Kemudian juga yang kedua mengefektifkan untuk pengawasan, maksimal kenaikan mungkin ya 10% lah dari harga normal. Kesiapan infrastruktur dan transportasi juga menjadi perhatian serius DPR RI. Komisi 5 DPR RI menekankan pentingnya pemerintah untuk menyiapkan rekayasa lalu lintas dan posko terpadu, termasuk skema one way di jalan tol untuk menjaga kelancaran arus Nataru. Antara PU, Perhubungan, dan Dirlantas itu sudah sepakat membentuk posko terpadu. Jadi kalau kemacetan ini kan wilayahnya Korlantas, wilayah Korlantas ya. Korlantas tadi juga sudah paparan sangat bagus, yaitu dengan melakukan modifikasi lalu lintas. Salah satunya adalah untuk tol yang dari Jakarta ke timur nanti one way. Jadi tidak dilakukan seperti tahun lalu itu kan ada yang namanya kontraflow. Di sektor penerbangan, Komisi 5 DPR RI mendorong Angkasa Pura meningkatkan kenyamanan bandara, terutama dalam mengantisipasi lonjakan penumpang Nataru. Berdasarkan pengawasan Komisi 5 DPR RI, telah terjadi peningkatan fasilitas bagi penumpang. Salah satunya melalui renovasi Terminal 1C pada Bandara Soekarno-Hatta, yang kini dinilai lebih nyaman untuk digunakan masyarakat. Kami hanya memberi masukan saja titik-titik mana diperlukan pembenahan. Salah satunya adalah tentu kita melihat nih sekarang antri ini kan, antri checking ini sering jadi masalah. Kemudian pelayanan masyarakat ketika mengalami delay dan seterusnya, moda transportasi keluar masuk ke bandara ini semua kita pantau. Sementara ini kita fokus dalam persiapan Natal dan Tahun Baru. Sementara itu, Komisi 12 DPR RI memastikan keamanan stok BBM jelang Nataru, salah satunya di Provinsi Bali. Pertamina diharapkan dapat menjaga ketersediaan dan kelancaran distribusi BBM seiring meningkatnya aktivitas wisata. Tadi kita sudah cek dari sisi kapal-kapal, kendaraan yang ada, mereka sudah persiapkan dengan baik. Kemudian untuk mitigasi, ya mereka mengatakan kalau memang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kemungkinan terkait dengan armada, mereka akan ya alternatifnya memperbaiki kalau terjadi kerusakan,
kemudian mengantisipasi kalau terjadi cuaca yang ekstrim, ada kerusakan yang tidak memungkinkan untuk perbaikan, mungkin dengan penyediaan armada-armada yang baru. DPR RI berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan pemerintah menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Pengawasan dilakukan untuk memastikan hak masyarakat atas pangan terjangkau, kelancaran transportasi, dan kemudahan akses BBM selama libur akhir tahun. Ya Elisa dan juga pemirsa, ini masih momen Natal ya, dan Natal di Indonesia ini dirayakan dengan beragam tradisi yang unik dan syarat nilai budaya di berbagai daerah. Tentu sekali, karena memang setiap kota ini memiliki cara tersendiri dalam merayakan Natal yang menjadi cerminan keberagaman dan juga kekayaan budaya di Nusantara. Nah pemirsa, setidaknya ada 5 tradisi Natal paling unik di berbagai kota di Indonesia nih. Ini terus dijaga dan dilestarikan hingga saat ini. Dan pemirsa, tentunya informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di TVR 09. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Pemirsa, tadi kita sudah membahas mengenai keberagaman perayaan Natal, mulai dari dengan nuansa adat, juga arak-arakan budaya, hingga ibadah bersama yang hikmat. Tentunya seluruhnya menjadi bagian dari keunikan Natal di Indonesia. Dan tradisi-tradisi inilah yang menjadikan perayaan Natal di berbagai kota terasa lebih hangat dan juga bermakna. Tentu, dan tanpa berlama-lama, mari kita saksikan bersama 5 tradisi Natal paling unik di berbagai kota di Indonesia dalam segmen Intips, Informasi dan Tips untuk Anda. Indonesia negara yang kaya dengan budaya, tradisi, dan keragaman. Saat hari Natal tiba, setiap daerah punya caranya sendiri untuk merayakan. Dari timur hingga barat, ada cerita dan tradisi unik yang membuat Natal terasa semakin hangat. Inilah ragam tradisi Natal paling menarik di berbagai kota di Indonesia. Di Manado, Natal bukan sekedar hari raya, tapi sebuah festival besar. Perayaan sudah dimulai sejak awal Desember. Kota dihiasi lampu penuh warna-warni dan berbagai festival digelar. Salah satunya adalah Kora-Kora, yaitu parade dari gereja ke gereja sambil membawakan lilin dan bernyanyi. Suasana meriah dan penuh kebersamaan juga membuat Manado dikenal sebagai salah satu kota dengan tradisi Natal paling hidup di Indonesia. Bergeser ke Toraja, Natal dirayakan bersamaan dengan tradisi adat. Salah satunya adalah Rante, yaitu acara berkumpul bersama warga lengkap dengan atraksi budayanya. Ada juga yang namanya Mangrara Banua, pesata rumah adat sering digelar bersamaan dengan libur Natal. Perpaduan budaya lokal dan ibadah Natal menciptakan suasana sakral, namun tetap hangat. Kota selanjutnya adalah Ambon. Di Ambon sendiri memiliki tradisi yang sangat unik, bernama Panas Pela. Tradisi ini bukan hanya tentang merayakan Natal, tetapi juga memperkuat hubungan antar desa yang terikat pela. Para pemuda berlari mengelilingi pelabuhan sambil membawa simbol-simbol adat.
Suasana semarak penuh solidaritas ini menjadi bagian penting dari perayaan Natal di Ambon. Lain halnya dengan kota Ambon, Papua memiliki identik dengan festival besar yang melibatkan seluruh kampung saat Natal. Salah satu yang terkenal adalah Festival Barapasi, di mana masyarakat menggelar pawai, musik tifa, dan tarian perdamaian. Nah, sebagai kota metropolitan, Jakarta juga merayakan Natal nih dengan nuansa multikultural. Mulai dari ibadah di gereja-gereja tua, dekorasi megah di pusat perbelanjaan, hingga acara komunitas yang menggabungkan budaya Nusantara. Jakarta menjadi ruang pertemuan tradisi, menunjukkan bahwa keberagaman justru membuat perayaan Natal semakin indah. Dari utara Sulawesi hingga timur Papua, dari Nusa Tenggara hingga ibu kota, setiap daerah punya cara unik merayakan Natal. Tradisi yang berbeda-beda ini menjadi bukti betapa kayanya budaya Indonesia. Namun, ada satu hal yang tetap sama, yaitu semangat kebersamaan, cinta, dan kedamaian. Selamat Natal bagi seluruh masyarakat Indonesia. Itu dia informasinya untuk Anda pemirsa yang sekaligus menutup jumpa kita pagi ini. Dan di penghujung acara kami informasikan kepada Anda saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses. Seluruh anggota Dewan sedang kembali ke daerah pemilihannya masing-masing, melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap dan juga menindaklanjuti, serta memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dan pemirsa, meskipun saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses, sejumlah agenda dan kegiatan DPR RI lainnya dapat Anda akses di website kami di tvrparlemen.dpr.go.id atau melalui kanal YouTube kami di TVR Parlemen. Dan pemirsa, demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas tentunya mengucapkan terima kasih telah setia menyaksikan TVR 09. Saya Elisa Purbah dan juga rekan saya Selvat Rizky. Pemirsa, sampai berjumpa kembali di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.